Selamat siang kepada pembimbing Prof. Asiriani dan Ibu Yosi Susanti dan kepada penguji saya Ibu Susanti dan Ibu Sri Wahyuni dari Universitas Riau. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya yaitu yang berjudul Hubungan Karakteristik Mahasiswa Keperawatan, Dukungan Sosial, Tingkat Kecemasan dengan Efikasi Diri dalam Pembelajaran di Masa Transisi Pandemi COVID-19. Selama 20 menit ke depan, saya akan mempresentasikan yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka kerangka teori, 3 metodologi, 4 hasil dan pembahasan, 5 kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang atau pendahuluan yang melandasi saya melakukan penelitian ini, yang pertama berawal dari pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada akhir tahun 2019, yang mengharuskan semua kalangan, terutama pendidikan, melakukan physical distancing untuk mencegah adanya penyebaran COVID-19. Tercatat adanya perubahan metode pembelajaran di seluruh dunia. Di sini ada di negara Eropa sebesar 89,4% seperti Argentina dan Rusia itu beralih proses pembelajaran dari mulai tatap muka kepada sistem daring. Dan di Indonesia sudah banyak sekali terjadi perubahan dari metode belajar. Dan yang terbaru itu metode tatap muka terbatas atau hybrid learning. Akibat adanya perubahan pembelajaran dari pandemi COVID-19, maka terjadi gangguan psikososial kepada mahasiswa. Tercatat yang paling banyak dialami adalah kecemasan. Masalah kecemasan di seluruh dunia, di Amerika 60,8% mahasiswa mengalami kecemasan. Di Cina terdapat 20,60%, Filipina 42,8%, dan Indonesia 18,10%. Walaupun di Indonesia tidak mencapai 20%, namun jika tingkat kecemasan ini dibiarkan atau bahkan menjadi meningkat, itu akan mengakibatkan kebingungan dan distorsi persepsi negatif pada pembelajaran mahasiswa di masa transisi pandemi COVID-19. Semua kalangan mahasiswa terkena dampak dari perubahan metode belajar tersebut. Namun secara khusus, komunitas mahasiswa keperawatan terkena dampaknya. Komunitas mahasiswa keperawatan ini mempunyai 3 keistimewaan dalam sistem pembelajarannya. Yang pertama mengandung dimensi caring, health promotion, dan sharing. Caring dan health promotion dikatakan dalam penelitian bahwa ini dapat dipelajari melalui online, dapat berupa materi ataupun praktikum melalui online learning. Tetapi untuk masalah dimensi sharing, ini berkaitan dengan kesiapan atau keberadaan mahasiswa praktik langsung untuk melibatkan waktunya kepada pasien dan sesamanya. Nah, sehingga pada mahasiswa keperawatan, adanya perubahan metode belajar ini sangat terganggu karena dimensi sharing ini tidak bisa dapat diimplementasikan dengan baik. Tentunya dari berbagai mahasiswa keperawatan ada karakteristik yang membangun mahasiswa dalam masalah kecemasan yang nantinya berkaitan dengan kepercayaan diri sehingga dia mempengaruhi kemampuan dirinya dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Adapun karakteristik itu diantaranya usia dan jenis kelamin. Usia ini akan mempengaruhi kematangan emosional seorang mahasiswa dan nantinya akan mempengaruhi tingkat kecemasan, kemudian berujung pada efikasi diri yang ia miliki. Jenis kelamin juga terdapat penelitian bahwa jenis kelamin ini mempengaruhi nantinya efikasi diri. Selanjutnya tingkat kecemasan. Tingkat kecemasan ini sangat mempengaruhi kepada efikasi diri, di mana jika mahasiswa mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, maka efikasi diri menurut penelitian itu akan berujung rendah. Tetapi tingkat kecemasan ini bersumber dari beberapa hal. Dan kemudian selanjutnya dukungan sosial. Dukungan sosial juga sangat penting dimiliki oleh mahasiswa keperawatan. Karena untuk mereka motivasi dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
yang akhirnya mempengaruhi efikasi diri atau kemampuan serta keyakinannya untuk menyelesaikan tugas dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan perkuliahan yang terjadi. Nah, mahasiswa keperawatan di Indonesia, saya akan melakukan penelitian ini di Universitas Indonesia. Berikutnya, untuk rumusan masalah, berawal dari masa pandemi COVID-19 hingga adanya masa transisi atau peralihan, mengakibatkan physical distancing, adanya perubahan metode belajar, ada dampak pada aspek kognitif, sosial, dan psikologis, munculnya masalah kecemasan, terkena kepada komunitas mahasiswa, terutama mahasiswa keperawatan, dengan berbagai karakteristik yang nantinya akan berkaitan atau berhubungan dengan efikasi diri. Adapun tujuan umumnya yaitu memperoleh faktor yang paling berhubungan dengan efikasi diri. Tujuan khususnya diperolehnya gambaran tentang karakteristik usia, jenis kelamin, mahasiswa keperawatan dalam pembelajaran di masa transisi pandemi COVID-19. Yang kedua, diperolehnya gambaran tentang dukungan sosial mahasiswa keperawatan. Yang ketiga, diperolehnya gambaran tentang tingkat kecemasan mahasiswa keperawatan. Keempat, diperolehnya gambaran tentang efikasi diri mahasiswa keperawatan. Dan yang kelima, teridentifikasinya hubungan usia mahasiswa keperawatan dengan efikasi diri dalam pembelajaran di masa transisi pandemi COVID-19. Kemudian, teridentifikasinya hubungan jenis kelamin mahasiswa keperawatan dengan efikasi diri, teridentifikasinya hubungan dukungan sosial mahasiswa keperawatan dengan efikasi diri, teridentifikasinya hubungan tingkat kecemasan mahasiswa keperawatan dengan efikasi diri, dan yang paling terakhir adalah teridentifikasi faktor yang paling berhubungan dengan efikasi diri dalam pembelajaran di masa transisi pandemi COVID-19. Yang kedua, pembahasan kedua, tinjauan pustaka kerangka teori. Peneliti menuliskan kerangka teori dari mulai pandemi COVID berdampak, kemudian adanya pembelajaran online learning, ada personal faktor yang mempengaruhi dari kecemasan, dukungan sosial, kemudian kecemasan itu terjadi sehingga terjadi adanya efikasi diri. Efikasi diri ini nanti tergantung ada efikasi rendah ataupun tinggi. Adapun metodologi dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yang terdiri dari karakteristik mahasiswa keperawatan, usia dan jenis kelamin, tingkat kecemasan, yaitu nantinya akan melihat dari ringan, sedang, ataupun jika ada yang berat, kemudian dukungan sosial, rendah, sedang, tinggi, dan variabel yang terikat yaitu efikasi diri yang dilihat nanti rendah, sedang, dan tinggi. Sementara hipotesisnya itu sesuai dengan tujuan khusus yang sudah dijabarkan. Ada hubungan karakteristik mahasiswa keperawatan usia dengan efikasi diri, ada hubungan karakteristik mahasiswa jenis kelamin dengan efikasi diri, ada hubungan tingkat kecemasan dengan efikasi diri, ada hubungan dukungan sosial dengan efikasi diri, dan nanti terdapatnya faktor yang paling berhubungan dengan efikasi diri. Untuk desain penelitian menggunakan desain metode kuantitatif yaitu cross-sectional hingga akhirnya nanti akan diuji kepada tingkat multivariat regresi logistik. Untuk tempat penelitiannya di FIK Universitas Indonesia, waktu penelitian adalah 8-10 Juni tahun 2002, populasinya sejumlah 111 mahasiswa yaitu semester 2, teknik samplingnya non-probability sampling atau total sampling. Di sini ada kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Dalam penelitian ini total responden itu 105 orang dan responden yang tidak mengikuti penelitian jumlahnya adalah 6 orang, maka dinyatakan drop out. Untuk etika penelitian, peneliti ada etika respect for person, beneficient, non-maleficient. Untuk berikutnya alat pengumpulan data, yang pertama itu ada data karakteristik responden yang terdiri dari nama, alamat, email, nomor HP, usia, jenis kelamin, dan program pendidikan. Kemudian ada untuk dukungan sosial itu menggunakan instrumen dari Dr. Zimet, yaitu Multidimensional Scale of Perceived Social Support, yang nilai alpha Cronbach-nya itu berkisar 0,85 dari Ibu Winahyu, kemudian dari Putri et al. Tahun 2021 itu sekitar 0,87, dan itu sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk
pengumpulan data yang kecemasan itu menggunakan instrumen Hamilton Anxiety Rating Scale atau HARS yang pertama kali dikembangkan oleh Max Hamilton pada tahun 1959. Dan ini sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia oleh Ibu Krisnawati dan Alino tahun 2019 dengan alpha Cronbach 0,793. Dan untuk alat pengumpul data berikutnya yaitu GSE atau General Self Evaluation yang dituliskan oleh Matthias Jerusalem and Ralph tahun 2013 dan telah diterjemahkan ke dalam 32 bahasa termasuk bahasa Indonesia dengan alpha Cronbach 0,78 sampai 0,91. Alur penelitian berawal dari mengajukan surat permohonan untuk izin sampai dengan peneliti melakukan koordinasi dengan Sekretaris FIK UI, Program Sarjana, dan Ketua Angkatan 2021, sehingga peneliti dapat melakukan virtual meeting dengan calon responden. Selanjutnya untuk hasil penelitian dan pembahasan, untuk hasil univariat itu menggunakan nilai min. Didapatkan bahwa nilai rata-rata usia penelitian ini adalah responden 18,73 tahun. Untuk jenis kelamin, didominasi atau mayoritas 87,60% itu oleh perempuan, dan untuk univariat dukungan sosialnya itu adalah tinggi sejumlah 54,3%, untuk tingkat kecemasan itu dengan tingkat kecemasan yang ringan sejumlah 69,5%, kemudian untuk efikasi dirinya, efikasi diri tinggi sejumlah 72,2%. Untuk bivariat, ada hubungan antara usia dan efikasi diri dengan nilai p-value 0,018 dan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan efikasi diri senilai 0,508. Kemudian ada hubungan antara dukungan sosial dan efikasi diri dengan p-value 0,01 dan ada hubungan tingkat kecemasan dengan efikasi diri senilai 0,001. Untuk multivariat, peneliti menggunakan regresi logistik berganda. Sebelumnya menggunakan seleksi kandidat yaitu melalui uji bivariat, sehingga terdapat 3 variabel, ada usia, tingkat kecemasan, dan dukungan sosial, yaitu yang mencapai kurang dari 0,25 p-value-nya, maka itu akan diloloskan kepada seleksi kandidat. Berikutnya untuk variabel yang paling dominan, peneliti menemukan 2 variabel yang paling dominan atau sebagai faktor prediktor, yaitu tingkat kecemasan dan dukungan sosial terhadap efikasi diri. Adapun probabilitas atau peluang berdasarkan hasil nilai odds ratio, tingkat kecemasan itu memiliki hubungan yang positif dengan efikasi diri sebanyak 112,316 kali. Dalam arti, semakin rendahnya tingkat kecemasan, maka akan memungkinkan atau berpeluang meningkatkan efikasi diri sebanyak 112,316 kali. Adapun di sini maksudnya adalah hasil multivariat. Hasil multivariat di sini peneliti akan membahas tingkat kecemasan, kemudian dukungan sosial, mengapa menjadi faktor prediktor dari efikasi diri. Yang pertama, pembahasan melalui masa kritis. Masa kritis merupakan masa-masa yang sangat sulit untuk mahasiswa keperawatan melewatinya. Tetapi hasil dari penelitian ini, mahasiswa semester 2, yaitu Fakultas Ilmu Keperawatan, mampu melewati masa transisi ini dengan baik. Dibuktikan dengan tingkat kecemasan yang rendah, dengan memiliki dukungan sosial yang tinggi dan efikasi diri yang tinggi. Dan terbukti juga bahwa mahasiswa mampu memandang keadaan situasi yang krisis itu secara realita, memanfaatkan mekanisme coping yang tepat, dan memanfaatkan dukungan sosial. Kemudian, tingkat kecemasan ini tercatat seperti hasil yang telah dipaparkan bahwa memiliki peluang yang lebih besar terhadap efikasi diri, yaitu nilainya dengan 112,316. Kecemasan ini memungkinkan, tingkat kecemasan yang rendah memungkinkan menaikkan efikasi sebanyak 112,316 kali menjadi tinggi. Kemudian pada penelitian ini ditemukan bahwa mahasiswa seperti yang sudah tadi dijelaskan mampu melalui masa krisisnya dengan baik, ya, yang menjadi tingkat kecemasan dan dukungan sosial menjadi faktor prediktor. Berikutnya,
Hasil penelitian dan pembahasan di sini tentunya dalam pencapaian tingkat kecemasan yang ringan, kemudian sosialnya yang tinggi, itu tidak terlepas dari faktor mekanisme coping yang terjadi pada tingkat kecemasan, sehingga sehingga efikasi dirinya menjadi tinggi. Tercatat pada penelitian bahwa coping yang selama ini dipergunakan pada masa pembelajaran pandemi itu yang terdapat pada problem solving, kemudian optimis, dan mekanisme coping berfokus pada pendekatan mahasiswa atau student approach ya. Nah, selanjutnya, tetapi dalam penelitian saya ini tidak begitu membahas mekanisme coping karena mekanisme coping itu nanti atau dapat terlihat dari dampak yang positif kepada efikasi diri melalui rangkaian tingkat kecemasan ringan, kemudian dukungan sosial tinggi yang dimiliki. Dengan hasil kuesioner itu efikasi diri mahasiswa, untuk efikasi diri mahasiswa, kuesioner yang dapat dijawab yang lebih banyak dijawab bahwa terdapat nilai besar antara dimensi magnitud keyakinan diri, yaitu mereka mampu memecahkan permasalahan yang sulit selama masa pandemi COVID-19, mahasiswa keperawatan tidak memiliki kesulitan niat dalam tujuan belajar. Nah, kemudian untuk efikasi diri ini tentu sebelumnya didukung oleh kepercayaan diri dan harga diri yang dimiliki. Nah, kepercayaan diri dan harga diri ini adalah hasil yang positif sehingga terjadi adanya penurunan konflik di usia remaja. Kemudian dukungan sosial menjadi prediktor yang kedua karena dukungan sosial tinggi dimiliki oleh mahasiswa keperawatan FIK UI. Dukungan sosial ini menjadi tinggi karena mahasiswa FIK UI itu merasa dihargai, dicintai dengan tulus dan diakui keberadaannya serta diberikan keyakinan atas kemampuan yang dimiliki untuk belajar lebih baik di Universitas Indonesia. Nah, perasaan-perasaan tersebut itu menjadi sumber motivasi mereka untuk belajar. Kemudian tadi nilai magnitud sudah dijelaskan dan sejalan dengan apa yang peneliti lakukan. Ini Temis 2020 menyampaikan bahwa dukungan sosial tidak hanya mengurangi tekanan psikologis selama masa pandemi, tetapi juga mengubah sikap terhadap metode mencari dukungan dan bantuan sosial. Mahasiswa keperawatan lebih aktif memanfaatkan dukungan sosial yang mereka miliki. Sumber dukungan sosial ini dapat bersumber dari keluarga, teman, orang penting, atau bahkan orang penting itu termasuk dari pengajar ya atau fasilitator pendidikan. Keterbatasan dalam penelitian itu ada 3, peneliti hanya dilakukan pada mahasiswa keperawatan semester 2 dan mungkin saja belum mewakili jumlah keperawatan. Saat dilakukan peneliti mereka sedang pada jadwal kuliah, kemudian responden yang mengikuti virtual meeting hanya sebagian sehingga banyak mereka tidak ada yang tidak ikut, itu tidak memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada peneliti. Kemudian ada simpulannya, usia responden 18,73 tahun, mayoritas jenis kelamin perempuan, ada hubungan usia, tingkat kecemasan dengan dukungan sosial, dengan efikasi diri, tingkat kecemasan dan dukungan sosial menjadi faktor prediktor. Sarannya ada saran bagi pelayanan pendidikan, saran bagi pelayanan kesehatan, saran bagi peneliti berikutnya, dan saran bagi mahasiswa keperawatan semester 2. Demikian presentasi dari hasil penelitian yang dapat saya lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Untuk itu saya menerima sekali masukan yang sangat membangun dari pembimbing dan penguji saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat siang.